Gadis di depan menandatangani perjanjian taruhan dengan wanita licik. Mereka sepakat siapa yang bisa merebut barang milik lawan sebanyak 9 kali. Yang kalah harus angkat kaki dari rumah. Wanita licik dengan cepat memenangkan 8 kali. Dan target terakhirnya adalah pacar yang sudah lama dicintai oleh gadis itu. Saat gadis itu penuh percaya diri, mengira pacarnya akan memilih dirinya dengan tegas. Dia justru memergoki pacarnya dan kepala pelayan bersekongkol untuk menculiknya. Dan menggantikannya dengan sang adik untuk menikah dengan keluarga konglomerat demi keberuntungan. Baru saat itu gadis itu sadar. Pacar yang selama ini dia cintai ternyata anak orang kaya. Dan selama ini dia menemaninya hanya untuk memaksa wanita licik tunduk padanya. Melihat kenyataan itu, gadis itu tak lagi menyimpan perasaan. Dia langsung menelepon ayahnya, menyatakan bersedia menggantikan wanita licik menikah demi keberuntungan. Namun dia mengajukan syarat, meminta 2 rumah warisan senilai 1,6 miliar dolar dipindah ke namanya. Kalau tidak semuanya batal. Karena ayahnya sangat menyayangi wanita licik, maka permintaan berlebihan gadis itu tetap disetujui tanpa ragu. Sebelum pergi, gadis itu berpesan pada ayahnya, bahwa soal dirinya menggantikan wanita licik menikah demi keberuntungan tidak boleh diberitahu pada wanita licik maupun pacarnya. Setelah keluar rumah, gadis itu menelepon pacarnya. Walaupun pacarnya sedang mesra-mesraan dengan wanita licik, dia tetap mengatakan sedang merindukan gadis itu. Saat itu gadis itu melalui sistem melihat perbuatan jorok mereka. Hati yang hancur mengingatkan dirinya pada pertemuan pertama dengan pacarnya. Ternyata dulu gadis itu pernah menyelamatkan nyawa pacarnya demi menyembuhkan cacat di kaki pacarnya. Dia memilih untuk mengikat kontrak dengan sistem strategi. Sistem memberitahunya, kalau dia berhasil menaklukkan pacarnya, kaki pacarnya akan pulih sepenuhnya, dan dia akan mendapat 3 permintaan terkabul. Demi menyelamatkan pacarnya, dia menyetujuinya tanpa ragu. Namun menghadapi pacar yang tidak tahu berterima kasih, dia memutuskan untuk menghentikan strategi. Setelah pulang ke rumah, wanita licik sengaja menabraknya untuk mengusirnya. Pacarnya yang melihat langsung memarahi wanita licik dengan penuh amarah. Tapi gadis itu sudah tahu siapa pacarnya sebenarnya. Jadi saat pacarnya membela dirinya, dia sama sekali tidak merasa tersentuh. Lalu berpura-pura lelah dan pergi. Melihat itu, pacarnya langsung pura-pura peduli padanya. Tapi hal itu justru membuat wanita licik marah dan pergi. Malam harinya gadis itu turun dari mobil dengan mengenakan gaun mewah. Menghadapi pacarnya yang menyapanya dengan ramah, dia langsung mengabaikannya dan pergi begitu saja. Saat masuk ke ruang pesta, ternyata wanita licik sudah datang duluan. Saat itu dia sedang menangis di pelukan nenek kandung gadis itu, mengeluh bahwa dia akan segera menikah. Nenek yang iba langsung memakaikan gelang giok warisan keluarga padanya, dan malah merendahkan gadis itu. Pacar gadis itu langsung menyatakan bahwa gadis itu adalah cucu kandung mereka, dan wanita licik tidak layak memiliki gelang itu. Gadis itu sempat mengira pacarnya sedang membela dirinya, tapi neneknya malah langsung menyalahkannya. Bahkan para tamu pesta pun ramai-ramai mencela gadis itu kejam, dan dia hanya bisa menahan semuanya dalam diam. Saat dia hendak berbalik dan pergi, sistem memberi notifikasi. Target strategi telah berubah menjadi pewaris keluarga konglomerat. Ini artinya mulai sekarang, dia tidak akan terikat oleh pacarnya dan keluarganya lagi. Mendapatkan kebebasannya, gadis itu memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Demi membalas dendam, dia mengusulkan tantangan terbuka pada wanita licik, dengan taruhan barang milik masing-masing. Siapa yang menawar lebih tinggi, dialah pemilik gelang. Para tamu mengira gadis itu sudah gila, karena dia selalu tidak dihargai dalam keluarga. Wanita licik pun dengan mudah menerima tantangan, dan mengeluarkan semua tabungannya. Gadis itu juga mengeluarkan kartu banknya. Saat wanita licik merasa sudah menang, kepala pelayan mengumumkan bahwa pemenangnya adalah gadis itu. Wanita licik terkejut bukan main. Dia lalu mengajukan 2 rumah warisan senilai 1,6 miliar dolar sebagai tambahan. Tapi kepala pelayan menyatakan bahwa rumah-rumah itu sudah jadi milik gadis itu. Saat gadis itu hendak mengambil kembali gelang warisan,